Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah dan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, keluarganya dan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Ada pertanyaan, di manakah sebenarnya terletak niat tersebut? Apakah di hati ataukah diucapkan? Nabi SAW bersabda, di sini dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya. Kata Umar, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Tapi siapa yang niatnya karena untuk mendapatkan dunia atau menikahi seorang wanita, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkannya tersebut. Kepada dunia dan wanita yang dinikahinya tersebut. Pemirsa sekalian yang mengikuti channel Fitrah Abdul Malik ini, bahwasanya niat itu adalah al-qasdu atau tujuan atau maksud. Ulama mengatakan yang lebih kuat pendapatnya adalah niat itu adalah di hati, tidak diucapkan. Contohnya kita sholat, seseorang datang ke masjid, pasti dia berniat dalam hatinya untuk pergi sholat. Maka tidak perlu diucapkan, sengaja aku pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat karena Allah Ta'ala. Cukup di hati Allah tahu bahwasanya tujuan orang tadi dari rumah untuk pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat. Begitu pula dalam sholat, kita berniat bahwasanya kita sholat zuhur berjamaah 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Tidak perlu kita ucapkan usolli fardhu zuhri raka'atin fardul imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Tidak perlu kita ucapkan dengan pakai usolli. Cukup di dalam hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya kita sedang melaksanakan salat 4 rakaat berjamaah mengikuti imam atau menjadi imam karena Allah Ta'ala. Karena segala sesuatu itu tergantung kepada niat. Maka seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Kalau seseorang beribadah niatnya karena untuk dilihat oleh orang atau ingin dipuji oleh orang lain, maka dia akan hanya mendapatkan pujian dan sanjungan orang lain. Tapi kalau niatnya untuk beribadah karena Allah Ta'ala, hanya mengharapkan ridho mardatillah atau keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya tersebut. Jadi bahwasanya niat itu adalah di hati, bukan diucapkan. Karena niat itu adalah ibadah hati, perkara hati yang berbicara, bukan mulut yang berbicara. Jadi mungkin selama ini kita niat itu masih dilafazkan, maka hari ini cukup niat itu di dalam hati. Karena ini bukan pendapat yang lebih kuat mengatakan bahwasanya niat itu adalah di hati. Karena niat itu adalah al-qasdu atau tujuan atau maksud, dan itu ada di dalam hati kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.